Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GPIB Bukit Harapan Surabaya, dan setiap kita yang menyaksikan renungan pagi melalui channel YouTube ini. Saya hadir di sini menggantikan mentor saya, Bapak Pendeta Salmon Rayes Randalabi yang sedang mengalami lemah tubuh. Kiranya mohon dukungan doa dari Ibu Bapak Saudara sekalian untuk kesehatan mentor saya. Dan selama 1 minggu ke depan, saya yang akan menyampaikan renungan pagi bagi kita sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, mengawali renungan kita pada pagi hari ini, mari bersama kita menaikkan doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa sang pemilik kehidupan kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan boleh tuntun sertai tidur malam kami hingga kami boleh bangun dengan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami ke depan. Dan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hendak membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi sumber kekuatan, pegangan bagi kami melanjutkan aktivitas kami. Tuntun sertai setiap kami Tuhan, agar melalui perenungan ini kami boleh senantiasa disadarkan, kami boleh senantiasa dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami ke depan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengawali renungan kita, mari kita bersama membuka Alkitab kita untuk membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Matius. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita membaca Sabda Bina Umat pada pagi hari ini, maka kita akan menemukan tema kebaikan yang tulus. Penulis Sabda Bina Umat mengutip kata-kata dari Anne Frank, seorang penulis dari Jerman, yang menyatakan tidak pernah ada seorang pun yang menjadi miskin hanya karena memberi. Saya sadar, dan kesadaran yang sama mau saya bagikan kepada Ibu Bapak Saudara sekalian dari pernyataan Anne Frank ini, bahwa tidak semua orang berani untuk memberikan apa yang dia miliki kepada orang-orang di sekitarnya karena takut miskin. Tapi Anne Frank mau berkata, tidak pernah ada seorang pun yang menjadi miskin hanya karena memberi. Dan berkaitan dengan hal ini, maka kita menemukan realita kehidupan manusia. Yang pertama adalah orang enggan memberi karena takut kekurangan tadi. Ini poin pertama yang sering kali dan banyak kali saya temukan dalam kehidupan orang-orang di sekitar. Saya hidup dalam kekurangan, bagaimana saya mau memberi? Pertanyaan itu yang sering kali diungkapkan. Lalu ada juga orang yang mau memberi, tapi dia mau pemberian itu nampak bagi orang banyak, agar dia mendapatkan prestis, dapat penghormatan dari hasil pemberiannya tersebut. Atau ada orang tipe ketiga yang benar-benar peduli, yang benar-benar peka pada keadaan sesamanya, sehingga dia mau berbagi kepada sesamanya. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari ayat bacaan kita pada pagi hari ini, Injil Matius ini mau menekankan tentang kerahasiaan dalam melakukan kewajiban agama serta ibadah.
Dan hanya Allah Bapa yang ada di tempat tersembunyi yang melihat dan membalasnya. Jika kita kemarin mengikuti khotbah di hari Minggu tentang garam dan terang, tentu kita berpikir bahwa apakah pengajaran ini sungguh bertentangan dengan memberi secara tersembunyi. Bukankah kita diajarkan dari renungan kemarin, dari khotbah kemarin tentang bagaimana terang itu harus bercahaya di depan banyak orang supaya terlihat, supaya nyata kemuliaan Allah lewat terang yang kita bagikan. Namun pada bagian Alkitab di pagi hari ini, kita mau bersama diingatkan oleh Yesus bahwa dia menekankan dan menegaskan bahwa hakikat hubungan Kristus dengan Allah adalah hubungan yang rahasia dan pribadi. Begitu juga relasi kita dengan Tuhan. Karena itu timbullah sebuah kewajiban bukan dalam upaya pamer, bukan dalam upaya mempertontonkan diri kita sebagai orang yang mau memberi. Seperti tipe orang pertama di pendahuluan tadi. Banyak misalnya orang-orang di sekitar kita, dan saya harap tidak dilakukan oleh jemaat sekalian. Banyak orang-orang dan masyarakat di sekitar sana memberi bantuan adalah sebuah sarana mereka mengejar prestis, mengejar harga diri, mengejar popularitas agar mereka mendapatkan penghargaan dan mendapatkan sebuah pamor atau sebuah panggung untuk menyatakan bahwa saya loh, ini saya yang membangun gereja ini misalnya, saya yang membangun orang-orang di sekitar saya agar mampu berdaya. Ibu bapak saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada hari ini kita mau bersama diajarkan dan ditegur secara keras oleh Tuhan melalui pengajarannya tentang hal memberi sedekah. Bahwa motif memberi sedekah hanya untuk mencari hormat bukanlah hal yang seharusnya dilakukan sebagai orang Kristen. Penghargaan, prestis diri bukanlah tujuan utama ketika kita memberi. Tapi tujuan utama adalah memuliakan Tuhan lewat pemberian kita. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita mau dipanggil untuk menyatakan syukur melalui saling berbagi bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak hanya perkara memberi, tapi bagaimana keaktifan kita dalam pelayanan. Itu juga bukan ajang pamer, ajang menunjukkan bahwa saya lebih rohani dibandingkan kamu. Karena saya majelis, karena saya diaken, karena saya penatua, karena saya seorang vikaris, karena saya seorang pendeta, maka saya lebih baik secara rohani dibandingkan kamu. Bukan itu ibu bapak saudara sekalian motivasi pelayanan yang sesungguhnya. Tapi motivasi pelayanan yang sesungguhnya adalah kita benar-benar mengutamakan Kristus sebagai fokus utama. Ketulusan kita dinilai dari motivasi kita melayani Tuhan, memberikan diri bagi Tuhan. Jadi ibu bapak saudara sekalian, pengajaran tentang terang yang bersinar, terang tentang menjadi garam dan terang dunia, bukan perkara kita harus terlihat atau tidak. Tapi bagaimana juga kita mau melatih ketulusan diri dan motivasi diri kita dalam melayani Tuhan. Kalau kemarin kita bersama diajarkan tentang bagaimana menjadi garam dan terang dunia, adalah tentang bagaimana hidup kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Maka hari ini secara lebih mendalam kita mau benar-benar menghayati panggilan pengutusan kita sebagai orang Kristen. Yaitu bagaimana ketika kita menjadi garam dan terang dunia, memberi dampak bagi orang-orang di sekitar kita, utamakanlah ketulusan, kebaikan yang tulus, bahwa kita benar-benar mau berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita benar-benar mau melakukan hal tersebut dalam upaya menghibur, dalam upaya menyemangati orang-orang di sekitar kita, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari bersama ibu bapak nyatakan
kasih Tuhan bukan sebagai alat pamer, bukan sebagai ajang menunjukkan diri lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita saling memberi dengan tulus. Bukan karena kita mau menunjukkan diri atau karena kita punya begitu banyak berkat yang bisa kita bagikan. Jangan takut kekurangan, jangan takut ketika kita memberi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena Tuhan yang secara tersembunyi melihat setiap tutur kata, tingkah laku kita akan membalas apa yang sudah kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi sesama kita yang juga Tuhan ciptakan. Tuhan memberkati setiap kita untuk terus senantiasa berkarya, memberi dampak dengan tulus. Amin. Mari bersama Ibu Bapak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami boleh bersama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan sedekah, untuk memberikan pelayanan kami dengan hati yang tulus. Bukan untuk prestis diri kami, bukan untuk kehormatan kami, bukan untuk agar kami dipuji orang, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu ini tidak berlalu, tapi dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam aktivitas kami ke depan. Ini doa, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.